Video ini untuk ngejawab perdebatan lebih baik mana PS5 Rek Jepang versus PS5 Rek Indo. Oke, langsung aja kita mulai. Ngapain sih lo beli PS5 Rek Jepang? Resikonya gede tahu, soalnya nggak digaransi. Lo mendingan beli PS5 Rek Indo yang langsung digaransi sama Sony resmi. Itu garansinya biasanya 1 tahun. Kalau misalnya rusak langsung diganti. Tapi PS5 Rek Jepang waktu itu ya, harganya itu adalah 7,4 juta. Sedangkan PS5 yang Rek Indo itu harganya 9,4 juta. Perbedaannya tuh sampai 2 juta guys. Buat sama nih kayak lo misalnya budgetnya lagi ngepas. Nah gue tuh berpikir PS4 gue jual aja nih satu paket semuanya. Terus jadi gue nambahin dikit untuk supaya dapet PS5 Rek Jepangnya. Kalau misalnya beli PS5 Rek Jepang itu nggak digaransi. Resikonya itu aja. Terus gue melakukan sedikit research ya guys. Gue melakukan sedikit research. Jadi gue tanya ke sellernya kalau misalnya rusak itu gimana. Terus dia bilang kalau misalnya rusak tenang aja mas. Misalnya ada parts yang rusak nanti mas datang aja ke kita. Terus partsnya itu bisa diganti. Ya mungkin kita tetap harus bayar ya. Nah tergantung teman-teman suka ambil resiko atau enggak. Pada saat itu gue sih orangnya ambil aja risiko selama risiko itu bisa di manage. So langsung aja kita mulai dan lihat PS-nya ini udah diapain aja dan kita lihat di dalam ada apa aja softwarenya. Oke langsung aja. Nah ini adalah console storage yang tadi gue bilang nih, ini cuma 667 GB. Jadi dia itu awalnya adalah 850 terus dipakai untuk others, dipakai untuk game application. Terus di sini gue juga udah save beberapa gameplay, terus di sini ada save data yang akhirnya cuma free space-nya 500. Nah ini sekarang gue udah upgrade Lexar SSD NM790 2TB. Ini harganya sekitar 2.300-an, 2.400-an yang 2TB dan udah kepake sebanyak 1,42 TB. Kita mau lihat ada game apa aja di sini. Ini ada FIFA 24 52 GB, Resident Evil 4 Classic 10 GB, Final Fantasy 16 91 GB, Silent Hill F 36 GB, Alone in the Dark 30 GB, Star Wars Jedi Fallen Order 47, Silent Hill 2 50, Death Stranding On the Beach 90 sekian, God of War Ragnarok 90 sekian, dan yang paling gede itu setahu gue ada yang 150 itu Black Myth Wukong deh. Gue di sini juga pakai kamera, which is kamera yang ini. Kita bisa lihat ini dia kameranya nih. Ini kalau dibikin small seperti ini, dibikin large seperti ini, terus bisa juga diganti, bisa besar seperti ini dan bisa jadi circle. Hai. Terus bisa juga jadi square. Kalau gue biasanya pakai yang square guys kalau untuk live streaming. Ini harganya sekitar 500 ribuan. Jadi again balik lagi kalau misalnya lo ngambil harga Jepang lo bisa beli segala aksesorisnya tuh. Tadi dengan spare budget sisa 2 juta. Nah terus di sini gue juga langganan PS Plus, dimana ini sangat untung sekali ya kalau pakai PS Plus. Saat ini itu lo bisa dapet 3D monthly gamesnya ada Stray, Tabs, sama WRC24 dan latest game-nya ada Silent Hill 2, Until Dawn, V-Rising. Terus yang paling top adalah tuh ada Mortal Kombat juga, Indica, dan yang paling topnya ada Ghost of Tsushima, Spider-Man Remastered, The Last of Us Remastered. Yang kedua sama yang pertama juga ada God of War Ragnarok, terus God of War 3 di classic gameplaynya, di classic katalog. Terus ini ada Hogwarts Legacy, classic katalognya ada God of War Remastered, Dino Crisis, terus ada Resident Evil 2, Resident Evil 3 klasik, 2 klasik, banyak banget guys. Jadi itu sangat menguntungkan kalau misalnya lo langganan PS Plus. Dan di video ini gue juga akan kasih tahu gimana cara dapetin PS Plus yang lebih terjangkau harganya. Karena langganan PS Plus yang deluxe ini sekitar bisa sampai 1,4 juta sampai 2 juta range harganya untuk subscribe 1 tahun. Jadi lo bisa akses semua game-game ini. Bayangin game sebanyak ini kalau SSD card lo itu nggak ditambah. Ini ada lebih banyak lagi loh dia, sampai ratusan games guys. Oke, dan setelah ini gue kasih lihat ke lo nih setup gue hanya seperti ini aja guys. Tuh meja L kayak gini, terus PS-nya gue taruh di sini. Terus ini ada lampu buat kalau misalnya live streaming, dan ini lampunya bagus banget, dia bisa 3 warna. Terus tingkat intensitasnya juga bisa diatur. Tapi kita pakai yang ini aja, dan dia juga ada 3 warna, dan monitornya ini pakai Furion yang ini adalah udah 2K terus 144 Hz curve, jadi layarnya tuh curve. Speakernya pakai Logitech, terus di bawahnya dia juga ada subwoofer tuh di bawah. Kaset fisiknya gue udah gak ada guys, gue lebih banyak tuh gue pakai game digital yang dari PSN. Nah ini gue biasa kalau main juga pakai ini, pakai headphone. Ini headphone-nya suara mic-nya juga udah oke banget, dan suara headphone-nya juga udah top. Nah di sini gue mau kasih tahu guys sama lo cara supaya dapat kaset dengan harga yang terjangkau nih ya. Langsung aja Ghost of Yotei. Nah di sini kan harganya tuh 967, 946. Ini yang langsung fisik nih, DBD fisik. Tapi kalau misalnya kita yang sharing digital yang ini, nah ini kalian bisa jangan yang schedule yang instan aja ya. Terus jangan yang secondary tapi yang primary.
Nah itu harganya 700.000 dan ini aman guys, ini digital. Jadi nanti ketika lo udah pakai ini, lo bakalan dapet beberapa ID. Jadi lo disuruh bikin pakai ID mereka, terus nanti lo download gamenya, terus setelah itu lo bisa logout dan lo bisa main tetap pakai ID awal lo itu. Iya guys, kayak gini. Jadi kalau misalnya lo beli pakai digital download yang primary, nanti lo akan dapet seperti ini. Jadi nanti lo akan diarahin untuk bikin ID seperti ini. Ini Resident Evil 4 remake gua udah hampir 2 tahun nih gue pakai ID ini dan sampai sekarang juga masih aman. Terus ini Silent Hill. Terus ini ada game apa lagi nih, Black Myth Wukong, Final Fantasy 16, Alone in the Dark. Jadi ada banyak nih guys. Katanya sih bisa maksimal sampai 15 ya. Nah itu salah satu solusi dari gue supaya lo bisa dapat kaset dengan harga yang lebih terjangkau. Nah jadi kalau misalnya kalian juga pengen beli yang rek Jepang, itu pasti harganya lebih murah karena dia tidak digaransi resmi oleh Sony di Indonesia. Resikonya berani ambil, silahkan ambil aja. Tapi kalau untuk gue pribadi, pengalaman gue pribadi, ini udah pakai PS5 rek Jepang selama 2 tahun. Gue pakai controller masih controller yang lama. Ini gue pakein silikon supaya jadi lebih nge-grip aja, jadi lebih enak. Dan alhamdulillah PS gue belum pernah rusak, belum pernah kenapa-kenapa, dan kontrolernya juga masih aman-aman banget guys. Kayak gini guys, ya agak sedikit kotor sih sama berdebu. Nanti bisa dilap pakai fiber seperti ini, terus tinggal dilap kayak gini aja. Tapi kayaknya mesti pakai air atau pakai apa namanya, yang debu-debu removal itu, terus nanti juga bakalan bisa bersih lagi gue yakin. Dan di sini ada USB-nya. Ini apa namanya, lampu ini kan dia colokan USB. Nah colokannya itu gue pasang langsung di USB di PS5 nya, jadi nggak perlu pakai kepala charger atau apa-apa lagi, langsung aja taruh di PS5 nya. Jadi gitu aja guys video kali ini, video singkat kali ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe channelnya untuk ngebantu akun ini lebih naik lagi. Terima kasih ya guys. Kalau mau bertanya-tanya langsung aja di kolom komentar, silahkan di subscribe, di like, dan di share juga ke teman-temannya, siapa tahu yang lagi cari PS5 atau butuh informasi tentang PS5, langsung aja di share video ini. Dan sampai ketemu, bye bye, see ya.